jadi kiai, siangnya jadi kiai guru ngaji, tapi malam jadi jadi bandit untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan penjajah. Kirain kalau pesilat nggak duduk kuda-kuda aja gitu. Kan kuat pasti kuda-kudanya. Han, kopian. Berisik, gue juga tahu. Nih, kopi. Kopinya basahan. Ya kan pakai air. Wih, biasa aja dong. Beras kering nanti. Kolako Al-Majnun, belajar sareng, bangkit sedang. Ada nggak lu kenalan? Siapa yang bisa ngajarin gua? Banyak. Sebelum lu belajar ke teknisnya, lu juga harus tahu sejarah, seni budayanya. Apa sih silat itu? Apalagi kita di Banten kan, yang penuh kebudayaan yang hebat. Emang ada sejarah sama itunya, ceritanya? Ya harus ada dong. Dan gua kasih tahu, gua juga pernah ngomong sebenarnya. Silat itu kan bela diri ya. Lu tahu nggak? Bela diri. Bela diri. Nah, Kuda-kuda yang terbaik itu apa? udah hitam. Anjir, kuda hitam. Kuda terbang kali. Bionik itu mah. Terus Kuda-kuda terbaik untuk setiap orang itu adalah bahasa dan tata krama. Kalau bahasa kita baik, tata krama kita bagus, terhindar dari segala macam bahasa keributan. kerennya mah attitude kali ya. Iya, itu adalah kuda-kuda terbaik. Tepuk tangan, diem aja. Krunya nggak kompak. Nggak berbobot. Iya. Hujanan pada melempem. Emang ada yang ngerti soal sejarah budaya Ada. Banten? Nanti gue telepon ya. Tapi ini telepon ada pulsanya nggak? Ada lah, udah gue isi kok kemarin. 2.000. Tuh, Bang. keren tuh. Bener nggak nomornya? Oke, siap. Saking canggihnya telepon biasa. Absolut. Jadi, gua habis nelpon seorang tokoh, dia sejarawan juga budayawan. Cuma dia punya nama yang kayaknya nggak serius. Nggak serius? Enggak. Namanya Abah Yadi. Ah, Yadi. Wow. Iya, Abah Yadi ini dia punya kelakuan yang suka ngulik-ngulik sejarah. Termasuk pastinya sejarah seni budaya dan silat tentunya dia ngulik-ngulik. Dia cocok. Hah? Orang tuanya gabut. Paling gabut. Assalamualaikum. Astaga. Waalaikumsalam. Kaget bah, hampura bah. Silakan duduk bah. Aduh. Bentar, Nah. gua bikin kopi dulu. Orangnya datang malah pergi. Kasian kalau nggak ada kopinya. Iya, Mbak, itu tadi Johan, Mbak. Dia itu orang yang segala pengen tahu, tapi dikasih tahunya susah. Ngeyel. Cuma pengennya doang. Tambleg. Tambleg. Ah, Nah, nih Bro, ini Abah Yadi ini guru gua juga. guru silat. Kalau lu main di UIN, beliau sering ada di sana di Bantenologi. Bah, kopinya, Bah. Ya, Silakan terima diminum. kasih. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Bro, lah lu mau nanya apa deh? Beneran. Abah ini budayawan seni olah apa silat gitu ya? Olah silat kan? Ya bukan juga gitu. Pertanyaannya jelek Bang, nggak usah dijawab ya. Pertanyaannya jelek, nggak usah dijawab. Aja lah. Bro, Bah, Abah nonton Naruto nggak, Bah? Enggak. Wih. Siapa itu ya? Bibi Yoko. Bibilung. Angling Dharma. Yoko juga enggak. Wih, Bah, itu keren-keren, Bah. Kalau main silat, itu dia bisa naikin burung kakak tua. Tuh. Mencelok di jendela. Nah. Enggak, Bah, tapi saya pengen tuh, Bah. Silat-silat yang bisa jalan di atas air, Bah. Terus sama bisa ngangkat batu. Gede-gede gitu, Bah. Saya juga pengen kayak Naruto tuh, kalau punya musuh tinggal nyentil doang tanpa nyentuh, si lawannya bisa jalan. Keren tuh, Bah. Ajarin, Bah. Nggak usah dijawab ya, jelek ya pertanyaannya ya. Kalau dijawab, itu butuh 3 hari 3 malam untuk memperjelas. Wah, kalau kita jam 3 hari nggak apa-apa, buat saya temenin.
Lumayan udah mulai ngaco. Enggak, tapi bah, emang dari dulu budaya silat itu udah ada sejak kapan sih bah? Iya, ngapain ngeliatin gua? Ngeliatin apa lah? Ya enggak, gue salah nggak nih nanya? Enggak, bener, tapi biar lu enggak ngeyayai dan biar lu nggak mabok, mendingan kayaknya rokok kita kalau 2 bungkus doang kurang. Jadi lu beli deh, sono. Nanti lu balik lagi. Ya masih pakai duit. ATM dah, ATM. Nggak ada. Ya duit lu lah. Elah, dari kemarin lu ngutang mulu ke gua banget. Iyalah. Bang, harap maklum ya. Kalau orangnya rada beginilah, ya maklum aja lah bang. Nanti editor tinggal ngeditnya yang bener ya. Bah, sekarang lagi neliti apa bah? Sekarang lagi persiapan neliti tentang pabrik gula bertenaga air. Gimana? Pabrik gula bertenaga air? Iya. Basah dong pabriknya bah? Iya. Iya kan? Ya basah, pabrik gula bertenaga air. Gimana itu bah? Jadi ada temuan arkeologi di Petir, industri kuno, kemudian di upgrade di tahun 1833 dari tenaga kuda, tenaga hewan, kemudian di upgrade dengan tenaga air. Jadi dorongan untuk untuk menggerakkan mesinnya, karena dulu mesinnya bukan terbuat dari besi tapi dari batu. Itu dengan tipe sekarang kayak proses pembuatan listrik tenaga air itu. Itu lebih dulu pabrik yang bertenaga air itu sama di Eropa kan ada. Belanda kan juga sama kan? Kemungkinan karena upgrade-nya di tahun 1833 itu dari tenaga kuda dulu, tenaga kerbau atau tenaga sapi. Karena posisi untuk memperkuat industri sekaligus juga produksi, sehingga gimana caranya supaya produksi itu tetap berjalan dengan baik tanpa harus menggunakan hewan. Sehingga dibikinlah pola itu, dan itu pun baru diketemukan. Sebenarnya ditemukannya udah hampir 3 tahun, tapi kemarin dicek di lapangan. Ternyata juga ada gua, ada batu nisan kuno yang bentuk gada yang sudah terpendam kurang lebih sekitar 1,5 meter. Dan ini lagi proses untuk pelacakan dokumennya. Usah kasih buku bosok tuh. Usah kasih buku bosok ini asik karena saya lihat postingan Abah tuh selalu nemu-nemu aja manuskrip zaman kapan itu nemunya di mana Bah? Kok Abah kayaknya nemu-nemu aja buku yang udah tertimbun berapa ratus tahun lalu, kok Abah bisa nemu? Pertama sekarang ada dunia maya. Dunia maya, nggak pakai Luna. Tinggal bagaimana kita berselancarnya. Asik. Mencari tahu tentang dokumen-dokumen yang dulu dibawa dari Banten ke Eropa, sudah didigitalkan dari tahun 2014 dan ini bisa diakses gitu. Dan saya dari 2008 itu sudah mengkoleksi beberapa dokumen-dokumen tentang Banten, dari catatan hariannya Cornelis de Houtman, termasuk juga catatan hariannya Francisco de Sales di masa Maulana Hasanuddin, bahkan juga kehancuran negeri Syam yang Campa di tahun 1480-an, sehingga banyak migrasi ke Banten, dan ini dikupas dengan berbagai macam bahasa dan dan aksara. Lebih banyak menggunakan aksara Jawi. Aksara Jawi, hurufnya beda dong. Aksara Jawi itu aksara Arab berbahasa daerah, dan ada aksara Hanacaraka. Abah tuh sebenarnya belajarnya gimana sih, Bah? Kalau ngomong dunia maya kan zaman sekarang, Abah kan belajarnya dari zaman mesin tik. Ya kan? Itu nih pertanyaan, kenapa Abah punya ketertarikan untuk menjadi seorang sejarawan itu kan menurut gua puyeng banget Bang, ngehafal, nyari datanya. Kenapa sih, Bah?
Pertama, di Banten kita kehilangan referensi tentang sejarah. Kehilangan referensi tentang sejarah. Yang kedua, di Banten itu sejarawannya, pengkaji sejarah, peneliti sejarah. Oh, Bang. Sejak awal ya, Husain Jaideningrat di awal abad 20, kemudian dilanjut oleh Halwani Mikrob untuk proses ininya. Setelah Halwani Mikrob, ini tidak banyak peneliti lokal. Kalian ada apa namanya sekarang ya, ada Pak Ali Fadilah di arkeologinya, terus juga ada Dadan Sujana. Tapi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen kuno, manuskrip yang dimistiskan di masyarakat sejak tahun 99. Jadi kitab-kitab kuno ini ketika dibuka, padahal isinya sejarah, itu dikeramatkan. Karena posisi dikeramatkan, tidak bisa membacanya. Ketika bisa membacanya, menerjemahkannya juga sulit. Karena menggunakan bahasa Jawa kuno, abad ke-17, abad ke-18, sekarang menggunakan bahasa Jawa abad 20. Nah, dari bahasa itu ternyata kemungkinan karena ini dimistiskan, sehingga ketika dibuka dalam bentuk kain putih, sudah jadi debu. Iya, penting sih Bang kalau ngomongin akar budaya, karena kalau kita banyak referensi, apalagi di zaman yang serba cepat ini, kalau kita nggak punya identitas lokal, kita nggak tahu jalan pulang ya, Bang ya. Iya nggak sih? Iya. Bisa-bisa kita, ya kalau kehilangan identitas lokal, ya bangsa ini akan pupus gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bah, Abe itu dari kecil emang suka sejarah itu dari kecil. Apa emang di keluarga tuh dididik untuk itu gitu? Enggak, jadi posisi di keluarga itu hanya bercerita tentang ya, peristiwa lokal, karena kebetulan saya lahir di titik 0 Jawa, titik 0 Banten, dan titik 0 Portugis, Nicholas Pun. Berarti Abah orang campuran ya? Tanjung Pujut. Jadi kota pelabuhan di abad ke-16, dan banyak toponimi-toponimi di wilayah sekitar itu yang tidak mencerminkan satu wilayah perkampungan di apa namanya di pesisir. Karena menggunakan nama traktat, menggunakan nama keteb ahli juru tempat tulis, menggunakan nama sitong. Ketika dilacak toponiminya, pengertian-pengertian itu lewat kamus-kamus yang pernah terbit di tahun 1821, dan ternyata tempat-tempat toponimi yang disebut di masyarakat itu rupanya dulu pernah jadi satu tempat. Sitong dulu tempat gudang tong, jadi gentong gitu kan. Untuk air bersih untuk para pelaut-pelaut, para pedagang maritim, karena posisinya ada di Pulau Salira, tidak jauh dari Pulau Salira. Itu pelabuhan besar yang dikenal dengan pelabuhan Cigeci di masyarakat lokal. Tapi dokumen-dokumen kuno menyebutnya, dokumen-dokumen Eropa itu Cigidi. Weh, jangan tidur. Gimana sih? Tapi memang gini, kalau ngomong sama Abah diceritain sejarah, kita seperti didongengin ya. Kayak didongengin. Kan kita sering ya di kampus saya tidur gitu. Abah saya nanya. Kayak Johan nih, saya nanya, Bang, ini gimana? Abah jelasin panjang, saya tidur. Saya bangun, Abah yang tidur, gimana? Karena memang begitu kalau ngomongin sejarah, asik banget, sadap banget deh. Tapi tadi si Johan kemana ya? Bah, tadi si Johan ngomong-ngomong silat segala macem, dikiranya saya nggak punya friend kali. Pesilat. Kan orang Banten pasti punya friend kan, pesilat-pesilat mah. Kita telepon ya, Bah ya? Biar kita bicara tentang silat dalam sejarah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kayaknya asik nih, Bang. Kayaknya Abah juga kenal deh sama beliau. Ini produser nanti teleponnya yang bagusan ya. Produsernya pergi lagi, pakai apa, iPhone apa gitu. Halo, assalamualaikum. Om.
Ada di mana Om? Katanya dengar-dengar ada di sini ya. Kalau udah datang ke sini, duduknya sebelah sini lah Om. Ada Abah Yadi nih. Ya kan ada di sini kan? Bah, ini dia Om Boleh kita. duduk? Boleh. Boleh. Kirain kalau pesilat nggak duduk, kuda-kuda. Kan kuat pasti kuda-kudanya. Iya. Jadi harusnya nggak perlu bangku, Bro. Bisa. Om, sehat ya Om ya? Alhamdulillah sehat. Ini Om kita, Om Teguh. Beliau ini Ketua IPSI Kota Serang. Iya. Yang bergelut di dunia persilat menyilat. Kok katanya gelut, Hah? bergelut, bukan berkecimpung gitu. Karena biar nyambung sama persilatan aja. Tapi nggak apa-apa kan ya, aman ya? Aman. Pergelutan. Aman. Sibuk apa sekarang, Om? Sibuk dalam bidang apa nih maksudnya nih? Ya, Di makanya itu- di IPSI-nya atau di Omnya, keseharian? keseharian. Ini kalau bicara pekerjaan, bukan pekerjaan sih, tanggung jawab. Saat ini saya diberikan amanah lah oleh masyarakat Kota Serang untuk menjadi wakil mereka di pemerintah Provinsi Banten. Asik. Aspirasinya. Itu ya yang tadi stand up dicatat Om ya. Iya. Iya benar, bagus itu tadi. Ya. Iya. Nah, kalau ngomongin IPSI, saya selaku orang yang kurang main, akhirnya punya pertanyaan gini. IPSI itu perguruan atau apa sih Om? IPSI itu rumah besarnya semua perguruan pencaksilat yang ada di Indonesia. Oh. Jadi IPSI itu sebelum berdirinya IPSI itu memang sebenarnya sudah ada PPSI, ada Persatuan Pencaksilat Mataram dan lain-lain. Akhirnya tergabung menjadi satu wadah yaitu IPSI. Di mana IPSI ini dibentuk untuk bisa menjadi silaturahim antar perguruan atau perguruan silat yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi semua perguruan itu IPSI itu seperti rumah ya. Rumah besar. Hmm. Rumah besarnya perguruan silat yang ada di Indonesia gitu. Ini katanya yang komika yang tadi, Iya. dia mengaku pesilat. Iya. Pesilat lidah masuk nggak di IPSI? Bisa. Masuk ya, masuk ya. Iya. Bisa. Jadi kalau atlet-atlet silat lagi capek, dia masuk tuh. Bagus. Biar tambah capek hatinya. Ya. Bah, kita juga pengen tahu nih. Hah? Apa sih, Han? Oh iya, lu jangan tunggu diteriakin. Kalau ada tamu tuh langsung dikasih minum, tamu langsung dikasih pertanyaan, lu mah. Mau minta nggak enak juga gitu loh. Iya. Ya. Lagian lu punya tamu nggak bilang. Gua tahu Bang tadi. Apa? Ini Kang Teguh, Om Teguh ya? Om Teguh. Om, ajarin saya Om. Silat. Silat lidah. Kagak silat beneran, tapi yang ada gaib-gaibnya. Oh. Kalau itu bicara ke sejarah, biar Abah yang menjelaskan kalau urusan kegoib-goiban. Nih, biar orang nih nggak pada saya ada yang pemahamannya, Mbak ya. Boleh dong cerita sejarah persilatan di Banten itu awal mulanya dan perkembangannya gitu, Mbak. Biar orang-orang kayak ini nih rada lempeng gitu, Mbak. Ya. Jadi dunia persilatan di Banten itu hampir semuanya wajib untuk seluruh warga masyarakat di Kesultanan. Oh, wajib. Wajib. Jadi wajib di Kesultanan, bahkan sebelum Kesultanan pun sudah wajib. Gitu. Karena itu sebagai kalau sekarang mungkin kayak di Korea wajib militernya. Ya. Karena silat itu adalah salah satu kekuatan masyarakat, kekuatan sebuah kerajaan itu dengan persilatannya, gitu. dengan ketahanan fisik masyarakatnya. Makanya kenapa di Banten itu diwajibkan? Karena itu tertera dalam Undang-Undang Kesultanan Banten. Yang wajib mengikuti peperangan ketika terjadi kerusuhan itu adalah umur dari 13 tahun
laki-laki atau perempuan. Terus yang dilarang, yang tidak boleh mengikuti ibu hamil, anak-anak dan lansia. Itu tidak boleh. Tapi selain dan orang yang sakit, selain itu wajib. Ketika dalam posisi genting pasti mempertahankan diri. Nah, bagaimana cara proses pelatihannya? Itu sejak umur 1,5 tahun ketika bisa jalan, itu sudah diajarin tentang gerak fisik lewat permainan tradisional. Lewat istilahnya kalau dalam ada yang engklek, kalau orang Serang itu nyebutnya ada yang ambreg. Nah, itu dengan berbagai macam dari ambreg payung, itu kan itu posisi untuk kuda-kuda. Ketika main ambreg payung itu, ketika lompat kayak gimana, terus itu sudah dilatih sejak kecil, sejak dini. Sehingga ketika umur 5 tahun, 6 tahun, itu tanpa harus mengajari gerak silat, tubuhnya sudah refleks. Karena gerakan kasar itu sudah sudah dilatih lewat permainan, gitu, lewat permainan tradisional itu, yang sekarang dikenal dalam undang-undang pemajuan kebudayaan, dikenal dengan istilah permainan tradisional. Sementara pencak silatnya itu masuk olahraga tradisional, gitu kan, di Undang-Undang Objek Pemajuan Kebudayaan. Dan ini ketika ditarik menjadi satu histori, ternyata hampir semuanya, khususnya di Banten, sampai ketika fase permainan petak umpet. Permainan petak umpet itu akhir dari sebuah permainan, kayak gobag, itu pemain perangnya, bisa terus nyambung ke situ, bentengan, pemain perangnya gitu kan. Nah, ketika petak umpet ini benteng sudah dikuasai musuh, bagaimana caranya untuk memulihkan musuh, kejar-kejarannya segala macam. Mentalnya sudah terbangun di situ. Sehingga ketika mental sudah terbangun, baru dilatih fisik, gerak ketangkasannya. Makanya gerakan ketangkasan itu walaupun satu guru seilmu, kalau dulu ini beda cara mengajarnya. Karena disesuaikan dengan bentuk fisik si anak itu. Makanya satu guru satu ilmu. Karena anakmu agak ada letoy, oh gerakannya kayak gini. Oh kayak gini gitu. Nah, hampir semuanya kayak gitu di Banten gitu. Dan itu perguruannya nanti ketika sudah masuk ke pasukan, dia biasa ada namanya, dulu ada gardu, ada parondan. Nah, di parondan itulah untuk menggabungkan posisi kemiliterannya. Nah, di Banten kebetulan ada 2 kekuatan militer besar yang dikenal dengan istilah Sekar Jaladri dan Jayang Sekar. Sekar Jaladri itu pasukan angkatan lautnya, Jayang Sekar adalah pasukan angkatan daratnya. Silatnya berbeda. Silatnya berbeda-beda. Itu yang resmi di Kesultanan gitu. Nah, ketika Kesultanan Banten runtuh, kemudian beralih ke pemerintahan kolonial, ada 4 gerbong yang diborong, artinya yang mengikuti pemerintahan kolonial. Pertama birokrat, yang kedua angkatan perang, yang ketiga itu ahli hukum, kodi, ulama. Nah, yang keempat ini penghulu. Dan penghulu ini yang kemudian dari angkatan perang ini mengundurkan diri dari pemerintahan kolonial, sehingga menyiapkan masing-masing ini mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, gitu, kepada masyarakatnya untuk segala macam. Dan ketika fase makanya ada di tahun 1833 ada namanya Bapak Suratin, dalam koran-koran saat itu bukan sakti mandraguna, tapi mampu begitu licin gitu. Kesakti kehebatannya, sehingga mampu untuk meredam membikin kacau di polisi-polisi kolonial. Bahkan di tahun 1851 muncul namanya tokoh Sarkam. Dalam satu abad, setengah abad, dari tahun 1851 sampai tahun 1901 ya, tokoh Sarkam ini begitu familiar, bahkan juga sampai nasional, masuk di koran lokomotif Surabaya, Semarang, Batavia. Ini di koran-koran saat itu, orang Banten yang dikenal sebagai istilahnya saat itu adalah
dikenal dengan istilah perampok. Padahal malamnya jadi kiai, siangnya jadi kiai guru ngaji, tapi malam jadi jadi bandit untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan penjajah atau orang-orang yang dianggap tidak peduli terhadap pemerintah. Salah satu guru muridnya kemudian ada Pitung dan si GI. Wah, nyambung ke situ lu. Nah, Bah, yang saya menarik saat ini nyambung karena tadi katanya dulu mah silat itu seperti wajib. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong anak sekarang ini kan gerak fisiknya sudah terkikis sama gadget ria. Ya. Nah, nyambung ke IPSI nih. Kalau minat anak zaman now untuk silat menyilat yang gerak fisik, Ya. kayak gimana sih Om? Apakah pembinaannya, penyuluhannya gitu? Karena kalau anak kita sekarang gerak fisiknya kurang, kayaknya bangsa ini jadi bangsa yang lemah kayaknya. Nah, ini yang harus diketahui semua masyarakat Kota Serang khususnya ya, karena memang saya saat ini menjadi ketua IPSI Kota Serang. Jadi di sekolah dasar sekarang di Kota Serang itu silat sudah menjadi muatan lokal, bukan ekstrakurikuler lagi. Jadi itu salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk agar pencak silat ini tetap eksis lah. Seni budaya pencak silat ini tetap ada dan juga bisa semua masyarakat bisa belajar dari waktu yang sedini mungkin, karena memang di setiap SD itu sekarang sudah menjadi muatan lokal lah. Itu wajib, dan kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya Kota Serang harusnya berbangga gitu loh pada saat pencak silat sudah diakui dunia, tapi kita sendiri tidak mau melestarikannya. Itu yang menurut saya harus kita galakan dan kita himbau kepada semua masyarakat khususnya yang ada di Kota Serang. Saya melihatnya pencak silat ini adalah warisan budaya yang memang harus terus eksis. Pada saat orang-orang dari mancanegara mau belajar, tapi kita sebagai bangsa Indonesianya, masyarakat Indonesianya kurang peka. Tapi insya Allah ini adalah PR kami, PR saya sebagai ketua IPSI bersama keluarga besar IPSI Kota Serang dan juga pemerintah Kota Serang, bagaimana caranya masyarakat kembali antusias untuk melestarikan budayanya. Saya yakin banyak sekali peguruan-peguruan yang sampai saat ini terus menyuarakan, terus mengajak masyarakat untuk bisa melestarikan budaya. Kalau IPSI itu cuma wadah aja sih. Peran kuatnya adalah di setiap peguruan yang ada. Banyak peguruan lokal atau peguruan asli dari Banten ini yang menjaga dan melestarikan seni budaya itu. Jadi memang kita harus bisa lebih memperhatikan bagaimana eksistensi peguruan-peguruan yang ada di Kota Serang khususnya. Gitu. Wah iya, itu sadap. Itu peran pemerintah dan peran kita. Ya. Dan dari IPSI sendiri, saya sedang membuat formula agar di tiap tahun kita membuat atau melakukan event-event agar pelestari budaya ini, atlet-atlet yang ada di Kota Serang, baik dari seni budaya ataupun prestasi yang melalui fighter, mereka bersemangat. Jadi nggak bosan latihan aja gitu. Banyak orang yang saya cuma latihan silat, saya bosan, saya tidak ada wadah untuk mengungkapkan lah. Contoh Akang, Mang Beki nih, Mang Beki latihan 1 tahun full. Jiwa manusia itu pasti ada rasa tidak puas. Benar. Sejauh mana sih tolak ukur kita nih? Saya belajar silat. Nah, di sini di IPSI membuat peraturan agar pencak silat itu menjadi olahraga yang memang bisa diterima oleh semua kalangan. Kita membuat pertandingan yang ada di Kota Serang khususnya. Di tahun ini saya membuat Serang Championship bersama teman-teman Serang Championship. Dan insya Allah di bulan Desember ini kita akan membuat pertandingan khusus pelajar, yang dimana kedepannya kita bisa menjaring atlet-atlet pelajar dari event-event tersebut. Dari tingkat apa? Pelajar SD? Kalau untuk yang di bulan Desember ini kita bekerja sama dengan satu perusahaan untuk membuat event lebih ke pelajar dari SMP, SMA, karena persiapan untuk Popda
ke depan gitu loh. Gitu kan. Nanti kita ngomongin event lomba-lomba yang udah dijalani. Tapi boleh dong nanya gini. Ya. Sebagai ketua IPSI Kota Serang, apa Om ini emang dari kecil itu diajarin silat di keluarga? Ya. Apa lingkungan apa gimana sih? Silat itu saya belajar dari orang tua saya saat itu. Kecil saya belajar dari orang tua. Kebetulan di sekolah saya juga ada, saat itu masih ekstrakurikuler ya. Kita belajar ekstrakurikuler pencak silat. Memang dibilang kewajiban tidak. Orang tua saya mengajarkan kita sebagai manusia harus bisa proteksi diri, bela diri. Karena memang fungsinya silat itu untuk bela diri, bukan untuk melukai. Itu yang pertama. Dengerin. Jadi jadikanlah pencak silat kita untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain, bukan menyakiti orang lain. Itu yang harus dipegang teguh oleh kita semua yang belajar pencak silat. Selain melestarikan budaya. Karena pada saat kita sudah bisa membela diri, ke depan insya Allah dari personal orang-orang yang bisa membela diri ini, saya yakin ke depan kita bisa membela bangsa dan negara. Itu kuncinya. Iya. Benar. Kalau ngomongin silat, pencak silat Nusantara, khususnya di Banten, saya dulu kagum silat itu sama Bruce Lee, Rambo, yang film-film gitulah. Tapi setelah saya nonton Iko Uwais, film-film The Ride, apalagi Merantau, ternyata Made in Indonesia itu ternyata lebih sadap, ya kan? Itu bukti bahwa kita harus bangga gitu dengan apa yang kita punya. Nah, Bang, lagi-lagi nih, karena ini pertanyaan dari produser juga. Ya, tujuannya agar kita memahami silat ini sebagai sesuatu yang positif. Tapi kan di masyarakat, apalagi ngomongin Kota Serang dan Banten, pastinya itu tadi kayak si Johan tuh, Bang. Silat itu apa ada ya tentang yang tadi yang nggak harus dipegang mental gitu loh. Itu kayaknya nggak ini banget ya. Cuma pertanyaan itu, anggapan itu di masyarakat tetap mengalir gitu, tetap hidup gitu. Maka cobalah kasih kita kopi. Boleh diminum ya? Silakan diminum. Ditawarin minum dikasih doang. Bah, kita minum dulu, Bah. Minum dulu. Dari tadi kita nggak ditawarin soalnya, Bah. Iya. Siap, saya serobot aja. Jadi nanti bentar, Om ngerokok nggak? Merokok, tapi cukup lah, gampang. Abang. Jadi ada ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kalau dulu ya posisinya, sehingga kemudian kenapa ada beberapa silat hadiran atau juga dikenal juga dengan silat isian. Ya. Karena memang ada peristiwa, ada peristiwa sejarah juga. Jadi dulu fisik dulu yang harus kita pelajari, ilmu kanuragan, silat itu. Terus ketika fisik sudah kuat, baru mempelajari metafisik. Fisik ke metafisik. Metafisik itu otak. Bagaimana pemahaman segala macam. Setelah metafisik, baru mikrofisik. Apa tuh mikrofisik? Mikrofisik itu keyakinan. Keyakinan. Nah, karena kebutuhan yang mendadak, orang-orang orang-orang yang untuk kebutuhan perang, maka peristiwa Geger Cilegon, peristiwa-peristiwa itu, orang-orang yang Banten membutuhkan banyak pasukan, sementara yang belajar kanuragannya belum begitu banyak, maka kayak muncul ada satu tokoh di 1888, peristiwa 1888, Syekh Abdul Karim dari kampungnya beliau rupanya dari Lengpuyang, dari Tanara. Itu misi mikrofisiknya dengan amalan, dengan air, karena untuk meyakinkan, percaya diri. Iya. Untuk percaya diri. Maka yang awalnya sudah terlatih lewat permainan tradisional tadi, karena belum ini segala macam, tapi percaya dirinya bangkit. Karena untuk prosesi melawan keroyokan. Kayaknya buat uning gitu ya. Uning pula. Tembekan uning.
Bau mabok kan. Sedikit mau nih sampun. Ih, bangkit bebasan gitu. Insya Allah bang gitu. posisi keroyokan gitu kan, sehingga hanya pegang senjata. Gimana caranya untuk yakin? Ketika orang punya kemampuan kanuragan bagus pun, tanpa keyakinan dan mental yang kuat juga tetap nggak bakal bisa ini. Jadi sebenarnya kalau saya boleh tangkap apa tadi mikrofisik, Metafisik dan mikrofisik. itu adalah fungsinya untuk keyakinan ya. Iya. Karena apapun sesuatu kalau kita nggak yakin jadi grogi, jadi ngeblank. Karena dalam tubuh kita, ketika kanuragannya sudah cukup, ya, kanuragannya sudah cukup, ininya, tenaga dalam segala macamnya, jarum ketika ditusukkan di tangan, itu jarum akan melihat sendiri, tanpa harus menggunakan amalan. Wah ini mah jangan-jangan Keyakinan sudah ini gitu. Jadi itu yang kemudian Banten karena posisinya laporan-laporan pemerintah Eropa ketika datang ke Banten, ini Banten nggak punya pasukan perang. Tapi ketika terjadi huru-hara, kok semuanya jadi pasukan? karena udah terlatih dari kecil. Satu karena sudah terlatih dari kecil. Yang kedua, doktrin Paguron. Karena kan ada Padepokan, ada Paguron. Nah, apa tuh bedanya? Kalau Padepokan itu yang belajar silatnya, yang belajar pencaknya, geraknya, segala macamnya. Itu Padepokan. Sementara Paguron itu yang memberikan mental, doktrin, intelektualnya. Betul begitu. Sehingga kalau baru bisa silatnya, yang ait, nah inilah orang-orang biasanya yang menjadi tukang huru-hara, bikin kerusuhan-kerusuhan, Tapi kalau yang sudah masuk ke Paguron, mereka mentalnya sudah terbangun, emosinya sudah terjaga. Lewat apa? Lewat puasa, lewat yang sudah dilatih. Gitu. Maka ada larangannya, 5M. Apa tuh? Mabok, mateni, madon, main, madat. Ini larangannya. Bahasa Indonesia, Mbak. Ini penontonnya dari Singapura soalnya. Madon main perempuan, madat itu narkoba, main itu adalah judi, terus mateni membunuh, terus maling, mencuri. Ini pantangannya ketika sudah masuk ke Paguron. Tapi ketika masih di Padepokan, ya hanya baru bisa ait-aitnya aja. Jadilah preman-preman itu kemudian. Gitu. Jadi harus kuat nahan kegodaan, Kang. Apa mana gue goda sama gue udah Godaan gitu loh. Kayak saat ini saya ditawarin jarum coklat, saya nahan dari tadi Bang gitu. Saya tahunya rokok enak gitu. Coba enak nggak gini kalau saya ngerokok di depan kamera gitu. Boleh gini, Bang? Boleh kita ngerokok. Boleh, wajib dulu kita ngerokok. Oke. Kita ngerokok bareng boleh ya? Iya, boleh yuk. Bukan karena sponsor, karena memang enak rokoknya gitu. Nah, saya bukan tahu sih, denger doang. Silat di Banten tuh ada bandrong, ada terumbu. Saya pengen tahu lebih banyak, ada apa aja sih? Kalau di IPSI yang tercatat, yang terakomodir itu jenisnya apa aja? Kalau untuk saat ini hampir 36. Itu baik nasional maupun lokal gitu kan. Yang terdaftar. Ini masih banyak yang mau mendaftarkan. Kami IPSI Kota Serang membuka seluas-luasnya untuk mereka mendaftarkan diri menjadi yang mendaftarkan diri di rumah besar pencaksilat ini. Karena memang kenapa sih harus terdaftar? Karena yang pertama kita ingin melihat sejauh mana budaya pencaksilat ini masih melekat. Yang kedua, memang kewajiban kami IPSI bersama pemerintah untuk bisa menaungi dan memberikan yang terbaik lah untuk peguruan-peguruan yang ada ini. Saya melihatnya saat ini masyarakat semakin banyak yang mencintai pencaksilat kan. Apalagi dengan keseriusan pemerintah Kota Serang membuat muatan lokal di sekolah-sekolah dasar, itu adalah salah satu bentuk keseriusan mereka untuk melestarikan budaya pencaksilat yang ada di Kota Serang. Karena
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, Iya. siapa lagi yang Iya, bisa benar. melestarikan pencak silat ini? Tapi kalau syarat-syaratnya untuk masuk IPSI, saya punya komunitas misalkan, Iya. jago berantem, pengen masuk IPSI, bisa nggak? Jadi Kang, Pertanyaannya lucu ini banget Iya, ya. benar. Jadi memang di silat itu sebenarnya itu kita bukan buat berantem ya, Pak ya. Nah, Silat itu adalah olahraga sekarang. Makanya adanya IPSI itu di dalam tubuh IPSI membuat peraturan bagaimana caranya atlet itu bisa bertanding secara fair gitu loh. Bukan hanya di seni budaya tapi di fighter juga. Kalau untuk urusan berantem kayak gitu, negara kita negara hukum kan. nah, Gitu. Makanya inilah adanya IPSI, peran IPSI bersama pemerintah untuk bisa merangkul dan memberikan ruang kepada pesilat-pesilat. Yang pertama untuk melestarikan seni budayanya, yang kedua untuk bisa meraih prestasinya. oh itu yang penting. Ya, jadi event-event dari pemerintah itu banyak sekali, Kang. Mulai dari Porkos, mulai dari Popda, mulai kemarin kita di Porprov Kota Serang. Alhamdulillah, walaupun baru 2 emas yang kita sumbangkan, itu adalah bentuk kerja keras kami, kerja keras keluarga besar IPSI bersama pelatih dan juga atlet yang ada. Oh, tepuk tangan nih. 2 emas bukan walaupun. 2 emas itu emas. Emas. Iya. Suka merendah walaupun 2 emas ya emas. Pengennya 10. Oh. Jadi semua kelas pengennya ada. Jadi dari fighter kita dapat 2 emas, 2 perunggu. Dari seni budaya kita dapat perak. Oh, kalau seni budaya itu Maksudnya dari olah seni, Oh. gerakan. Tunggal baku itu kita dapat perak saat itu. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi lah. Amin. Ini suara-suara atletnya udah kedenger ya. Ya. Nanti kita ngobrol sama atletnya. Nanti tapi karena saya masih penasaran di Banten itu kan kaya akan seni silatnya, Bang. Apa aja sih ininya nama-nama jenis Kalau silat yang terekam yang familiar, Bandrong, Terumbu, Cimande, Haji Salam, Tari Kolot. Tahu yang di Kaloran itu namanya apa tuh ada? Kidudut Kaloran. Iya, Kedudut Kaloran. Kedudut Kaloran. Oh. Ya. Jadi Banyak karena memang untuk kota Serang, karena pernah menjadi pusat ibu kota dari kerajaan Sunda di Banten Girang, menjadi pusat ibu kota masa Kesultanan di Banten Lama, kemudian menjadi pusat ibu kota masa kolonial di Banten Baru yang sekarang kota Serang, terus menjadi pusat Presiden Banten. Ini banyak bermunculan orang migrasi, orang segala macam gitu kan, dan saling pengaruh mempengaruhi, sehingga banyak komunitas-komunitas itu. Cuman artinya yang terekam itu biasanya itu yang masanya banyak aja. Bang, kan itu banyak bandrong segala macem, kan itu beda nama, beda nggak ininya geraknya? Kembang ya. Kalau Pertanyaannya gini, bedanya apa? Nanti persamaannya apa? Kalau di Bandrong, kuda-kudanya itu apa namanya, gerakan dasarnya itu bukan gerakan dasar untuk menyerang. Gerakan dasarnya. Jadi ketika posisi kuda-kuda itu tidak menyerang, tapi membuang serangan orang. Di Terumbu baru ngejar. Kenapa? Karena posisi di angkatan laut. Kalau langsung menyerang, karena posisinya bertahan sambil menyerang. Tagline-nya gitu kan di apa namanya, Sekar Jaladri itu, bertahan sambil menyerang, memanfaatkan tenaga lawan. Jadi memanfaatkan tenaga lawan. Sementara di Terumbu ya harus nyerang. Kalau nggak diserang dia akan serang duluan, karena di Haji Salam itu lebih banyak mempertahankan lingkungan dada, lingkungan ini. Dan di hampir apa namanya di yang lainnya, setiap paguron ada unsur-unsur yang dilindungi gitu. Apa bagian-bagian mana yang dilindungi gitu. Yang dianggap vital yang dianggap vital. Nah, Abah nih tahu jenis-jenis silat, apa belajar silat nggak? Saya belajar kuda-kudanya doang dulu. Kuda-kuda. Iya. Karena nggak kuat. Kudanya kuda-kuda liar apa kuda rumah? Kuda-kuda liar. Jadi ada sawah kurang lebih sekitar jarak 30 meter. Itu harus jalan kodok
Jalan Moser. Itu bolak-balik 12 kali. Setiap hari. Enggak latihan-latihan. Atau Enggak teklok nonjok, gitu enggak apa. mah. Hanya kuda-kudanya aja. Terus sama dikasih lingkaran dengan dibagi 8 jurus, udah. Pelajari itu kamu juga bisa sendiri. Ngapain? Gimana belajarnya? Ketika proses mengkaji kebudayaan, melihat masyarakat di pertunjukan silat, oh iya. Jadi ketika 2012 saya kedatangan tamu dari Prancis, Gabriel Fassa, ketika meneliti persilatan di Banten, ada hampir semua kuda-kuda yang dibangun gitu. Ada satu kuda-kuda yang paling ditakuti oleh para pesilat, yang kemudian ternyata itu bagi masyarakat Banten yang dijadikan sebagai kuda-kuda kepiting. Kuda apa kepiting? Kuda-kuda kepiting. Mana? Ini kepiting. Kepiting itu kalau ada orang, dia langsung pakai kuda-kuda. Kunci. Padahal dia nggak bisa apa. Padahal nggak bisa apa-apa kepiting. Kalau bisa yang nangkep, dia tangkap dari belakang, pegang gitu kan. Ada ya Tapi kuda kalau orang yang takut, dia akan lari gitu. Nah itulah saya tuh mempelajari kuda-kuda kepiting aja gitu. Gini ya. Oh, kepiting. Om, Iya, siap. kalau saya nih dari kecil nggak belajar silat, Iya. tiba-tiba sekarang udah umur segini, belajar silat itu masih bisa nggak? Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kita masih diberikan nafas, dunia itu adalah ladang ilmu. Iya. Jadi saya meyakini, ya selama kita masih dikasih nafas, dikasih gerak, mau belajar apapun kita masih bisa. Ya soalnya yang saya lihat atlet-atlet yang dibawa Om nih, Iya. ini kayaknya dari kecil udah dilatih. Tuh tangannya, atos-atos. Ya kita tuh beruntung, Kang. Kita itu beruntung. Kita ini masih bisa dibilang generasi muda ya. Kita ini generasi muda masih beruntung karena memiliki kasepuhan-kasepuhan. Kasepuhan yang benar-benar cinta dan mau melestarikan budaya pencaksilat. Bukan hanya dari gerak saya, contohnya dari literasi, ada Abah ya kan, dari olah gerak, seni budaya dan lain-lain, kita masih punya banyak banyak kasepuhan yang mau memberikan ilmunya secara ikhlas untuk melestarikan budaya pencaksilat, apalagi budaya pencaksilat lokal ya, Bah ya. Iya. Kita masih punya kasepuhan itu, mari kita sama-sama doakan, semoga kasepuhan-kasepuhan kita ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar bisa terus melestarikan budaya pencaksilat yang ada di Banten ini, gitu loh. Namanya sesuatu kan butuh uang ya. Ya. Jadi ini ada sponsor. Oh iya, tapi gue pengen ngerokok dulu, Bang. Iya, sok. Ih, Kang Teguh. Itu yang di depan atlet. Buset. Gue kira debt collector lagi. Kebetulan Berani yang ngeledekin ya? Berani lo ngeledekin lo. Gue sadar gini banyak utang gua. Pantesan. Mau beli rokok. Mau badannya gede-gede. Serem-serem gitu. Serem-serem gitu. Iya kayak jadi saya datang nggak sendiri, saya datang sama atlet, beberapa atlet dan juga binpresnya dan ketua pelatihnya. Nah, Memang ketua pelatihnya juga mantan atlet silat, Bah. Makanya jangan cuma jadi atlet, bisa nggak jadi pelatih gitu ya, Bah ya? Wow. Biar bisa memberikan ilmu yang baik. Insya Allah kalau ilmu yang baik itu jadi manfaat ya, Bah ya? Iya. biasa. Iya. Tapi Om Teguh ini Siap. dari IPSI ya? Iya. IPSI. Dari IPSI nih udah pernah foto bareng belum sih? Sama? Ya, Tuh kan dia sama- pertanyaannya ini nih. Sama yang mana, Bang? Sama yang mana? biasa Bang, gua mau kenalin gitu tuh tempat foto bagus. biar Oh. Dari kawan-kawan IPSI ini ada foto bareng gitu. Oh, gua tahu arahnya. Gua tahu arahnya kemana ini? Saya tahu arahnya kemana? Twins ya? Wah. Soalnya kebetulan saya ini membernya langganannya Twin. Wih. Jadi kalau untuk foto-foto memang sudah tidak bisa diragukan kalau Twin itu. Pasti Alam estetik tuh. ya.
hasilnya bagus, harganya terjangkau, Mantap tuh. orang-orangnya ramah. Bisa ngutang nggak? Ah, bisa lo gratis bang. Kita di endorse bang nanti bang. Kalau abang pasti gratis bang. Endorse. Berarti dari sini udah sering ke Twins yang main ya? Saya dan keluarga sih. Saya dan keluarga. Kapan ajak lah. Siap. Kawan dari si atlet-atlet sama coachnya. Siap. Coach gitu gua ngomongnya. Terus juga kalau emang butuh jasa pengiriman misalnya dari Ipsi lagi bertanding gitu, kurang apa sih namanya? Logistik. Samsak. Pakai samsak nggak sih? Tameng. Nah, tameng gitu. Bisa langsung paketin, pakai tiki. Bisa itu cepet sampai. Belanja online ya. Enggak, belanja online itu tiki itu adalah suatu jasa antar barang tercepat. Titipan kilat? Iya, titipan kilat. Secepat kilat jadi ya. Padahal enggak sih. Iya. Jadi tiki itu juga bisa ngantar barang keluar kota, keluar provinsi. Cuma sayangnya Tiki itu nggak bisa jadi sarana travel ya. Ada nggak sih kita punya nggak sih? Wih, sarana travel itu ada. Yang bagus tuh. Sarana travelnya ada. Soalnya gini, saya sama atlet tuh butuh tempat, butuh jalan-jalan refreshing atlet kan. Habis sport pro kemarin kan. Saya ada solusinya Om. Ada, recommended nggak? Recommended banget. PT Milari Risalah Wisata. Mau haji bisa, mau umroh bisa, mau jalan-jalan. Kita lokalan aja lah, domestik aja. Bisa ya? Capek lah jalan-jalan mah. Naik bus. Oh, keliling kota. Wah, kalau mau ngebantah atau ngelunjak, tapi bingung jokesnya. Domestik juga ada. Ada ya? Domestik, bahkan internasional juga ada Om. Jadi kalau IPSI mau jalan-jalan internasional, PT Milari Risalah Wisata ini menyediakan paket 3 negara. Coach, tenang coach. Kita disponsori nanti coach. Mantap. Tanggung Sama jawab. Milari Risalah Wisata. Oke, siap. Tenang aja Om. Kalau perlu nanti kalau mau liburan domestik bisa belanja dulu. Belanja baju kan biar makin keren Om. Seven. Iya. Itu Kalau untuk jaket tangan itu ada nggak sih? Jaket tebal gitu. jaket tangan itu ada dari Eiger. Oh, ada di meja. Itu yang gue butuh itu. Emang silat-silat harus pakai jaket tangan ya? Iya kan biar Kita menjaga. jalan. Oh. Enggak, lagi pula silat itu butuh kalau atlet yang over beban ya, over berat badan itu kita harus menurunkan Kalori. membuang lemaknya itu dengan jaket tebal dan lari-lari gitu loh. Makanya kita butuh itu jaket itu. Ada dari Eiger Om. Bener, Eiger itu bagus. Eiger itu menyediakan peralatan untuk rekreasi alam bebas, rekreasi outdoor. Ada dari jaketnya. Yang penting jangan alam gaib aja loh. Berat. Kenapa tuh? Berat lah urusannya. Enggak. Biarin abah aja yang urusan alam gaib. Aduh, tadi apa ya? Oh, ada dari jaketnya Om. Ada ya? Ada dari sepatunya. Ada. Ada dari sepatunya. Ada dari bajunya. Nih abaya dimake. Tuh. Kelihatan nggak hemsnya? Siap. Keren kan? Ada topinya. Nih saya pakai topi Eiger Om. Yes. Kalau Om minat mau beli, ada juga saya jualan. Ya. Udah habis ya? Wih. Ada lagi nggak? Sponsornya udah habis. Terakhir Om. Apa? Sama Mbah. Dari tadi nih ngopi ini, enak nggak buat kopinya Mbah? Lumayan. Maklum Mbah, namanya Kopi itu beda racikan di mana-mana pasti akan berbeda. gitu. Akan Cita berbeda. rasanya. Cita rasanya akan berbeda. Ya sesuai dengan bapak nih. Nanti artinya posisinya, posisinya kenapa dibilang lumayan daripada nggak enak, pahit segala macam. Karena lumayan itu standar semuanya gitu. Jadi ini masih standar ya Mbak ya? Hah? Agak naik dikit udah. Bro, gue mau nanya bro, di Eiger itu jual segitiga merah marun nggak sih? Di mana Om? Di Eiger itu? Segitiga merah marun. Apa itu? Ya. Gua Berarti- dengerin lagu. Aduh.
Bahaya banget udah. Ada deh pokoknya. Nanti aja di luar syuting ya. Enggak, kayaknya kalau segitu kamera marun mah. Enggak nih gua. Lu Baunya. cuma bawa itu doang sponsornya. Enggak, ini nih kopi ini dari Warkop Panas Dalam. Karena saya tahu kopi itu proses cara kerja tradisionalnya. Ini kan udah menggunakan mesin. Benar. Prosesnya kan? Benar. Abang pakai Bagaimana- mesin air. Bagaimana kalau prosesnya menggunakan arang? Oh, Cek kopi tingkat jos. kepanas. Enggak, proses sangrainya, roastingnya. Oh. Bagaimana kayak gitu. Makanya saya banyak tahu tentang kopi itu. Untuk panas di 35 derajat itu pakai ini. Hanya jarak kurang lebih sekitar 30 cm. Oh, sebaik belajar nih. Kenapa Abah tahu tentang kopi? Karena Abah juga punya bisnis kopi. Kopi apa, Bah? Ah? Kopi Abah Petir. Wih, dah. Nanti nempel di sini nih ya.